Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia Asbar, biasa dipanggil Maudi, dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi dari mata kuliah saya, yaitu Pengantar Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi dari Pengantar Bisnis Islam. Oke, yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip bisnis syariah Islam. Istilah syariah berasal dari kata syariat yang memiliki arti hukum agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Al-Quran dan hadis. Menurut Syafi'i, Autonio, syariah mempunyai istilah tersendiri. Ada bisnis yang setara, bisnis yang pemula, kebersamaan, dan penghormatan atas hak masing-masing merupakan legiat berdagang atau jual beli yang dilandaskan pada hukum Islam. Di sini ada pun latar belakang kritik terhadap bisnis konvensional yang cenderung amoral dan bebas value. Yang pertama yaitu pada dataran keilmuan manusia, semata untuk menjaga objektivitas ilmu, namun sering dilandaskan krisis. Yang kedua yaitu model bisnis yang dikembangkan dalam tradisi sekularisme Barat. Yang ketiga, mengedepankan falsafah individualisme, naturalisme, dan utilitarisme sebagai dasar penyusun teori dan modalnya. Di sini ada pun tujuan bisnis syariah. Yang pertama, no barrier, no entry. Dalam penerapan nilai kejujuran tidak akan ada lagi aktivitas penimbunan barang atau pengontrolan harga oleh pedagang besar. Akibatnya, aktivitas bisnis akan berjalan dengan transparan dan jujur. Yang kedua, yaitu tercapainya efisiensi. Dalam Islam melarang sifat mubazir, sehingga penyiapan persediaan yang tidak berlebihan akan mendorong pemanfaatan. Yang ketiga, yaitu small price is beautiful. Konsep bisnis Islam tidak mengedepankan keuntungan besar dalam satu waktu, namun menerapkan kekonsistenan profit yang relatif sedikit, namun penjualan dan omset yang tinggi. Di sini ada pun caranya, yaitu yang pertama memperkecil masalah atau resiko. Islam melarang penumpukan barang untuk menaikkan harga. Kedua, mengatasi masalah. Dalam Islam mengajarkan pengikutnya untuk saling membantu saudaranya yang tertimpa masalah. Yang ketiga, menggapai berkah. Tujuan bisnis Islam tidak hanya profit dan keuntungan semata, tetapi juga keberkahan yang disangkut pautkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap terang. Baik, di sini ada pun prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat itu bebas. Oke, selanjutnya materi yaitu sumber hukum dan karakteristik bisnis Islam. Di sini ada pun yang menjadi sumber hukum dalam menjalankan bisnis Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang bisnis Islam berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah bisnis, yaitu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakam sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua yaitu hadis. Melihat kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, ahli hadis dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Hadisnya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bahqadi dan Ibnu Majah, serta dinilai syai oleh Ibnu Hibban. Yang ketiga yaitu undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang. Dan yang keempat, fatwa-fatwa DSN. Dewan Syariah Nasional berada di bawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang banyak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini, DSN telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan bisnis syariah. Salah satunya yaitu Fatwa DSN nomor 14 DSN MUI 4 tahun 2006 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima yaitu akad. Suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Akad perjanjian tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya. Ada unsur gara atau tipu daya, dan ada pun unsur spekulatif dan unsur ketidakadilan. Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariah Islamiyah. Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada pun perbedaan lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh. Adapun di sini contoh wujud penerapan etika bisnis Islam, yaitu yang pertama menyebutkan nama, dan yang kedua berdiri saat berkenalan, dan yang ketiga jangan pernah lupa berterima kasih. Tujuannya yaitu membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka bisnis, dan mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui berbagai langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan. Caranya yaitu pertama, kenali bisnis terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan arah. Dan yang ketiga, tentukan target bisnis. Dan yang keempat, tulis rencana bisnis Anda.